Hai sahabat anggaran data. SEA Games 2023 akhirnya digelar dengan Kamboja sebagai tuan rumah. Hingga tanggal 12 Mei 2023, Vietnam berada di posisi pertama dengan 71 medali emas, disusul oleh Thailand, lalu tuan rumah Kamboja, dan di posisi keempat ada bangsa kita, Indonesia. Di balik SEA Games 2023 yang telah berlangsung ini, sejumlah kabar menyedihkan datang dari para atlet tanah air yang bertanding di Kamboja. Beberapa di antaranya, panitia tuan rumah Kamboja yang mengibarkan bendera Indonesia dengan terbalik, hingga kamar atlet Indonesia yang bocor bahkan banjir. Sederet peristiwa ini menimbulkan tanda tanya yang besar. Apakah Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games sengaja melakukan hal ini untuk menjatuhkan mental para atlet Indonesia? Perdana Menteri Kamboja akhirnya meminta maaf atas rangkaian peristiwa ini, terlebih bendera Indonesia yang dipasang terbalik kepada Jokowi. Tak hanya itu, tuan rumah Kamboja juga terlihat melakukan kecurangan di sejumlah bidang olahraga terhadap Indonesia demi berambisi mendapatkan medali emas. Hal ini tentu melukai hati dari para atlet tanah air. Sahabat anggaran data, inilah 6 cabang olahraga yang dicurangi oleh Kamboja terhadap Indonesia di SEA Games 2023. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 6. Bulu tangkis beregu campuran. Indonesia sudah dikenal dunia sebagai negara yang paling ditakuti dalam cabang olahraga bulu tangkis. Takut melawan Indonesia, tuan rumah Kamboja bahkan melarang Indonesia untuk bertanding bulu tangkis, khususnya di nomor beregu campuran SEA Games 2023. Melansir dari situs kumparan.com, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas dan Media PBSI. Ia mengatakan bahwa tuan rumah Kamboja melarang negara-negara yang tergolong kuat di cabang olahraga bulu tangkis, terlebih Indonesia, untuk mengikuti nomor beregu campuran. Hal ini membuat potensi tuan rumah Kamboja meraih medali emas tentu begitu besar. 5. Karate. Selain di bulu tangkis, tuan rumah Kamboja juga melakukan kecurangan terhadap Indonesia. Kali ini bukan dari atlet Kambojanya, melainkan dari wasitnya yang berasal dari Kamboja. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI mengatakan bahwa tindak kecurangan yang dilakukan oleh wasit Kamboja sangat terlihat jelas dan menonjol. Bahkan dilakukan di 3 nomor sekaligus, yaitu nomor beregu putra, beregu putri, dan perorangan putra. Saat itu, Indonesia bertanding melawan Vietnam, bahkan pertandingan tersebut dikuasai oleh atlet karate Indonesia dengan serangan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Vietnam justru yang dinyatakan menang oleh wasit Kamboja. Mengetahui bahwa menang, Vietnam justru terkejut karena pertandingan dikuasai oleh Indonesia. Namun karena keputusan berada di tangan wasit Kamboja, maka Vietnamlah yang dimenangkan, bukan Indonesia, hingga meraih medali emas. Tak terima dengan keputusan wasit ini, PB FORKI lalu melayangkan surat protes kepada Federasi Karate Asia dan Federasi Karate Dunia atas tindakan wasit Kamboja yang tak jujur. 4. Pencaksilat. Tak hanya di cabang olahraga karate, Indonesia bahkan dicurangi oleh Kamboja di cabang olahraga pencaksilat, salah satu cabang olahraga yang sangat dikuasai oleh Indonesia. Di hari itu, atlet pencaksilat Indonesia yaitu Bayu Lesmana dipaksa mundur sebelum bertanding di final melawan Kamboja. Bahkan ia diancam jika tak mundur, maka medali Indonesia akan ditarik. Jika mundur, maka bisa mendapatkan medali, namun bukan emas melainkan perak. Alhasil, atlet pencaksilat Kamboja langsung dinyatakan menang dan meraih medali emas di cabang olahraga pencaksilat nomor men's standing U45 kg, padahal tidak melawan siapapun dan tidak melawan Indonesia. Tindakan Kamboja ini tentu sangat kelewatan dan disayangkan. 3. Bulu tangkis ganda putri.
Lagi-lagi bulu tangkis, bagi Kamboja, Indonesia adalah negara yang sangat tangguh untuk mereka lawan. Alhasil segala hal mereka lakukan untuk dapat mengalahkan Indonesia terlebih di bulu tangkis partai ganda putri. Tak disangka, Vietnam secara diam-diam menyewa atlet bulu tangkis asal Tiongkok, yaitu Zhou Meng, untuk bertanding di SEA Games 2023 membela Kamboja. Bahkan demi menyembunyikan identitas, atlet Zhou Meng tak memakai nama aslinya, melainkan nama samaran yaitu Choreng Meng. Akan tetapi, Kamboja tidak terlalu pandai menyembunyikan asli liciknya ini, sehingga tentu banyak orang Indonesia yang mengenal sosok atlet tersebut yang sesungguhnya bukan orang Kamboja, melainkan pebulu tangkis handal Tiongkok. Tindakan ini dilakukan Kamboja demi berambisi meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis yang tak pernah mereka raih. Bahkan atlet Tiongkok Zhou Meng ini juga membela Kamboja di beregu campuran hingga menumbangkan banyak negara dan mempersembahkan 2 medali emas bagi Kamboja di partai ganda putri dan beregu campuran. Kontroversi yang sangat menonjol tentunya. 2. Sepak bola. Pada cabang olahraga sepak bola, Indonesia bertemu dengan tuan rumah Kamboja di grup A SEA Games 2023. Saking banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Kamboja, Indonesia tentu tak mau kalah. Walau di tengah tekanan para supporter Kamboja, namun Indonesia berhasil membalasnya dengan menyapu bersih Kamboja dengan skor 2-1. Kekalahan Kamboja ini tak diterima oleh sejumlah supporter Kamboja. Bahkan mengingatkan akan insiden 6 tahun lalu di mana ketika Indonesia menang melawan Kamboja di SEA Games 2017 Malaysia, para pemain Kamboja tak terima. Sejumlah pemain Kamboja juga mengeluarkan kata-kata yang tak pantas kepada salah satu pemain timnas Indonesia karena kalah. Bahkan salah satu ofisial Kamboja berlari memukul asisten pelatih timnas Indonesia hingga terjadi keributan. 1. Atletik. Jika cabang olahraga sebelumnya gagal dimenangkan oleh Indonesia karena kecurangan Kamboja, namun pada cabang olahraga atletik, Indonesia berhasil menang dan meraih medali emas. Kemenangan itu datang di nomor 20 km jalan cepat. Kemenangan Hendro Yap mengharumkan nama Indonesia. Akan tetapi Kamboja sebagai panitia dan tuan rumah tak memberikan perlakuan yang baik dan tidak antusias menyambut kemenangan Indonesia ini. Ya, penganugerahan medali emas kepada atlet Indonesia ini hanya diterangi oleh lampu jalan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah disengaja karena Kamboja yang tak suka dengan kemenangan Indonesia, ataukah ada alasan tersendiri? Walau pengalungan medali emas kepada atlet Indonesia ini tak diperlakukan dengan meriah, namun Hendro Yap memakluminya dan tak menyurutkan semangatnya untuk bangga telah memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sahabat angkaran data, itulah kecurangan dan perlakuan yang tak adil Kamboja kepada Indonesia di 6 cabang olahraga SEA Games 2023. Semoga para atlet tanah air kita tetap semangat memberikan yang terbaik walaupun terdapat sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh tuan rumah Kamboja, padahal seorang tuan rumah tentunya harus menjadi tuan rumah yang baik. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.